Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran sebagian atau luas lingkaran tidak penuh. Materi pelajaran matematika kelas 6. Sebelum kita belajar mengenai luas lingkaran sebagian, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan lingkaran sebagian. Lingkaran sebagian adalah bentuk lingkaran yang secara tidak utuh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Untuk yang ini adalah lingkaran penuh. Untuk yang ini lingkaran sebagian, bentuknya setengah lingkaran. Dan yang ini adalah 3/4 lingkaran, dan yang ini 1/4 lingkaran. Kemudian untuk lingkaran yang berikut ini adalah lingkaran yang terbagi menjadi 6 bagian, dan di sini ada satu bagian yang diarsir. Kita harus tahu ini berapa bagian. Nah, caranya adalah kita buat per gini ya. Terus di sini lingkarannya dibagi 6, berarti per 6. Kemudian ada berapa yang diarsir? Ada 1, berarti di sini adalah 1/6 lingkaran. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 4 dan diarsir 1. Berarti bentuknya adalah dibagi 4 berarti per 4, dan yang diarsir 1 berarti 1/4 lingkaran. Ya, terus selanjutnya di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian, dan di sini diarsirnya juga cuma 1, berarti bentuknya adalah 1/8 lingkaran ya, karena dibagi 8 berarti per 8, karena yang diarsir 1 berarti di bilangnya di sini adalah 1/8 lingkaran. Untuk contoh berikutnya, di sini ada sebuah lingkaran juga yang dibagi menjadi 8 bagian, tapi di sini diarsirnya ada 3 bagian. Bagaimana bentuk bagiannya dari lingkaran ini? Yaitu sama caranya, kita per, terus di sini dibagi menjadi 8 bagian berarti per 8, dan ada 3 yang diarsir berarti bagiannya adalah 3/8 lingkaran. Paham kan anak-anak? Selanjutnya di sini ada sebuah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 dan diarsir 1, berarti bentuknya adalah 1/3 lingkaran. Betul. Selanjutnya di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 lingkaran, dibagi menjadi 6 bagian, kemudian yang diarsir adalah 4 bagian, berarti bentuk lingkarannya adalah 4/6 lingkaran. Ya, kita harus tahu dulu bagiannya ya. Kemudian di sini ada sebuah lingkaran lagi yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, berapakah bagiannya diarsir? Yaitu caranya seperti tadi. Karena di sini dibagi 5 berarti per 5. Karena yang diarsir 3 berarti 3/5 lingkaran. Dan yang terakhir, di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian dan diarsir 2. Berapakah bagian lingkaran yang diarsir ini? Caranya sama, karena di sini dibagi 6 berarti per 6, diarsir 2 berarti 2/6 lingkaran. Ya, paham kan anak-anak? Sebelum kita lanjut ke luas lingkaran, kita harus tahu dulu bagaimana menentukan bagian lingkaran. Nah, kalau kita sudah tahu atau sudah bisa menentukan bagian lingkaran, baru kita bisa mengerjakan luas lingkaran sebagian. Dalam mengerjakan luas lingkaran sebagian, ada rumus yang perlu kita ketahui. Rumusnya apa? Rumusnya sangat mudah, yaitu luas lingkaran sebagian sama dengan bagian dari lingkaran tersebut dikali luas lingkaran. Nah, bagian lingkaran luas dikali luas lingkaran. Luas lingkaran seperti yang kita pelajarin, luas lingkaran adalah yang seperti kita pelajarin pada waktu pertemuan sebelumnya, yaitu
pi kali R kali R. Berarti luas lingkaran sebagian sama dengan bagian lingkaran dikali pi dikali R dikali R. Pi ini tergantung dari jari-jarinya ya. Apabila jari-jarinya kelipatan 7, berarti pi nya menggunakan 22/7. Apabila jari-jarinya bukan kelipatan 7, berarti pi nya menggunakan 3,14. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini saya punya lingkaran yang cuma sebagian. Berapa bagian ini? Coba kalian tebak. Iya betul, ini adalah 1/4 bagian lingkaran. Ditanya, hitung luas lingkaran di samping. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Jawab. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Luasnya sama dengan bagian lingkaran dikali pi kali R kali R. Tadi kita tahu ini adalah sebuah lingkaran yang berbentuk 1/4 lingkaran, berarti bagiannya cuma 1/4. Berarti luasnya sama dengan 1/4 yang tadi bagian lingkaran ya, 1/4 kali pi. Pi nya ini kita lihat jari-jarinya, jari-jarinya adalah 14, berarti pi nya menggunakan 22/7 ya, kali 14 cm kali 14 cm. Nah, untuk biar kita lebih mudah menghitungnya, apabila ada pembilang ini ya, pembilang dan penyebut yang bisa sama-sama dibagi, bisa kita coret. Contohnya yang mana? Adakah pembilang dan penyebut yang bisa sama-sama dibagi? Ya ini 7 dan 14. 7 dan 14 ini bisa sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2 ya. Adakah lagi yang bisa dicoret? Nah ya betul, 4 dengan 2. Boleh 4 dengan 2 atau 4 dengan 22 atau 4 dengan 14. Tapi di sini kita lebih mudahnya 4 dengan 2, bisa sama-sama dibagi 2. Oke? Ayo kita coba hitung. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, betul. Masih ada lagi kah yang bisa dicoret? Masih, yaitu 2, penyebutnya 2 dengan yang mana? Dengan 14 bisa, betul ya. 2 dan 14 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 14 bagi 2 7. Nah, kalau di sini penyebutnya sudah 1 semua, berarti tinggal kita hitung. Operasinya berarti tinggal 22 kali 7. Nah, ini 1 kali 22 kali 1 kali 7 per 1 kali 1 atau bagi 1 itu tidak perlu dihitung, berarti kita cukup hitung bilangan selain 1, yaitu 22 kali 7. 22 cm kali 7 cm sama dengan berapa? Ya 154 cm persegi. Berarti luas lingkaran 1/4 lingkaran berikut ini yaitu 154 cm persegi. Udah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini saya punya lingkaran yang dibagi 3 dan ditanyakan lingkaran yang diarsir, berarti bentuknya adalah 1/3 lingkaran. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah sama seperti tadi, rumusnya kita tulis dulu. Rumusnya, luas lingkaran adalah bagian lingkaran dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Di sini pertanyaannya bagian lingkaran yang diarsir, berarti bagiannya adalah 1/3. Kita masukkan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm. 22/7 ini pi nya ya, karena di sini jari-jarinya kelipatan 7, berarti pi nya menggunakan 22/7 ya. Kita hitung bareng-bareng. Tadi seperti pada contoh sebelumnya, apabila ada pembilang dan penyebut yang bisa sama-sama dibagi, bisa kita coret biar mempermudah dalam menghitung. Yang mana? Ayo. Ya betul, ini 7 dan 21. Ini bisa sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1 ya.
Terus 21 bagi 7 3, betul. Ada lagi yang bisa dibagi? Yang mana? Yuk. Ya, 3 dengan 3 bisa sama-sama dibagi 3. Kita hitung yuk. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, di sini sudah 1 semua, berarti tinggal kita hitung 1 kali 22 kali 1 kali 21 cm. Untuk yang satu-satu ini tidak perlu dihitung, kita hitung yang bilangan selain 1. Berarti tinggal 22 kali 21 cm. Berapa? Coba kalian hitung. Iya, betul, sama dengan 462 cm persegi. Nah, mudah kan? Nah, biar kalian lebih lancar dalam mengerjakan luas lingkaran bagian, di sini saya kasih contoh latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan pada buku tulis matematika yang sudah disiapkan kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.